pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 bertempat di Bangsal Gerida Indah, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi SPD bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kota Kediri melakukan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJAM Sostek adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dari resiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun bagi pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Turut hadir anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Husnul Arif SOS, anggota DPRD Kota Kediri Hoirudin Mustafa SPDI, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Bambang Priyambodo SHMM, Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kediri Dian Maharudi, Kepala Bidang Hubungan Industrial Syarat-Syarat Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja Rohmat Setio Rianto SSTPMM, dan masyarakat Kota Kediri khususnya Kecamatan Pesantren. Dengan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, masyarakat akan dijamin kehidupan dan keselamatannya oleh negara melalui beberapa program yang tersedia seperti program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Nur Hadi berharap dengan diadakannya sosialisasi ini agar kepesertaan BPJAM Sostek semakin meningkat, sehingga jika ada hal apapun yang terjadi, negara bisa hadir memberikan perhatian. Untuk lebih singkatnya, pada kegiatan pagi ini akan saya sampaikan yaitu runtutan dan runutannya. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, doa. Empat, sambutan dan paparan materi. Kelima, diskusi tanya jawab. Empat, penutup dokumentasi dengan menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Mengawali pada kesempatan kegiatan ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga kegiatan ini bermanfaat buat kita semuanya, mendapatkan ilmu pengetahuan bagaimana hak-hak warga negara dalam dunia ketenagakerjaan, khususnya di bidang BPJS Ketenagakerjaan, dan nantinya juga menjadi penyambung lidah. Hasil ini menjadi pengetahuan buat tetangga kita, saudara kita, sehingga tahu apa yang menjadi kewajiban warga negara di dunia ketenagakerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ke depan melalui program-program yang ada di pemerintah Kota Kediri, juga di provinsi, juga di DPR RI, semoga nanti bisa lebih bermanfaat lagi, bisa lebih dirasakan
manfaatnya yang lebih luas lagi, khususnya di Kota Kediri, lebih khusus lagi di Dapil 2 di Kecamatan Pesantren ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini nanti kita juga mendapatkan informasi ataupun ilmu dari sosialisasi yang ada di Dinas Ketenagakerjaan. Barangkali nanti juga dari Pak Bambang ada informasi-informasi yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM, nanti bisa kita serap ilmunya. Tadi sudah dibisiki sama Pak Rahmat, ini ada program Pak Tova yang untuk program tenaga kerja yang untuk pekerja yang masuk di DTKS yang sudah renta. Ini ada BPJS yang diakomodir, ditanggung oleh Dinas UMKM. Cuman untuk tahap ini belum besar, tapi ini sudah dimulai. Lah ini bisa nanti, ya mohon maaf, tidak berharap, tetapi yang namanya musibah ataupun napa nggih, apes itu tidak mengenal waktu. Lah ketika misalkan ada kecelakaan kerja, ini bisa dibantu, bisa di backup oleh BPJS Tenaga Kerjaan. Nah nanti barangkali bisa diinformasikan lebih detail lagi oleh Bapak Kepala Dinas. Bapak Ibu, saya di pemerintah Kota Kediri kebetulan pengampu ketenagakerjaan. Hari ini kebetulan selaku Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja. Saya sampaikan informasi pertama. Panjenengan selaku warga Kota Kediri sudah dipikirkan oleh pemerintah Kota Kediri, panjenengan diikut sertakan selaku apa Bapak Ibu? Terdaftar menjadi anggota atau kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, yang dalam hal ini adalah pekerja rentan. Pemerintah Kota Kediri sudah mengikutkan kepesertaan tenaga pekerja rentan sejumlah 9.300. Tahun ini dinaikkan menjadi 11.000. Yang sebenarnya data di pemerintah Kota Kediri ini yang harus diikutkan kepesertaannya adalah 22.000. Ini bertahap Bapak Ibu, bertahap. Sekarang didukung dengan Pak Nurhadi, dengan Pak Arif, dengan Pak Mustafa, yang notabene kebetulan Pak Nurhadi adalah di Komisi 9, kalau tidak salah, yang mengurusi tentang ketenagakerjaan. Alhamdulillah, nanti beliau hadir. Kalau nanti ada apa-apa yang keterkaitan dengan BPJS yang ada di Kota Kediri dan atau apalah, nanti minta tolong Pak Nurhadi betul-betul menjadikan atensinya. Setuju ya Bapak Ibu? Ini penting sekali buat panjenengan semuanya. Pemerintah hadir, negara hadir untuk menyertakan masyarakatnya, yang tentunya adalah adanya perlindungan ketenagakerjaan. Ada 4, tetapi yang diikutkan 2, yaitu perlindungan kecelakaan dan perlindungan kematian. Nanti kami akan jelaskan terkait dengan program kami di BPJS Kerjaan, dan khusus untuk kegiatan kali ini adalah fokus ke
pekerja rentan, di mana perlindungannya adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Untuk manfaatnya nanti kami akan ulas. Intinya kalau jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan terjadi risiko meninggal dunia, maka ahli warisnya pasti akan mendapatkan uang santunan sebesar 42 juta. Ya, nah silahkan untuk melakukan pendaftaran di Pak Rohmat. Jadi bisa terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Kalau ada yang sudah menjadi peserta dan belum tahu cara membayarnya atau manfaatnya, bisa sampaikan ke kami, bisa datang langsung ke kantor kami di Jalan Mayor Bismo nomor 34. Jadi kami adalah lembaga negara yang diberikan mandat oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja, terutama untuk yang pekerja informal, Bapak Ibu. Jadi yang di kami ini segmennya itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah penerima upah. Jadi penerima upah ini biasanya karyawan di perusahaan. Yang kedua bukan penerima upah. Kalau bukan penerima upah, ini semacam pekerja mandiri. Jadi dia bekerja sendiri, seperti pedagang, petani, tukang becak, tukang ojek, tukang las. Intinya dia bekerja untuk dirinya sendiri. Yang ketiga adalah segmen di sektor jasa konstruksi. Jadi dia ikut proyek, itu juga dapat perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin yang lebih dikenal itu BPJS Kesehatan. Jadi kalau untuk yang BPJS Kesehatan, ini pesertanya seluruh warga negara Indonesia, mulai dari anak-anak, dari bayi sampai orang tua, itu wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Kalau yang BPJS Kesehatan, ini programnya cuma satu saja. Jadi dia berobat kalau dia sakit. Kalau dia sakit, itu pakai BPJS Kesehatan. Kalau yang di kami, yang BPJS Ketenagakerjaan, itu kalau secara lengkap programnya ada 4 ditambah 1. Jadi ini yang 5 ini khusus yang untuk pekerja formal, karyawan perusahaan. Jadi ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi kalau pekerja mandiri ini cuma bisa ikut 3 program. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Jadi yang dimaksud dengan bukan penerima upah ini Bapak Ibu, jadi dia pekerja yang bekerja secara mandiri. Termasuk ini juga peserta magang dan siswa kerja praktek. Kayak STM itu, atau pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKT. Ini juga selama pelatihan diberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan juga kalau mengalami risiko kecelakaan maupun kematian. Next Mas. Jadi ini cakupannya yang kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Jadi ini Bapak Ibu, yang dimaksud dengan kecelakaan kerja, ini kecelakaan kerja untuk yang bukan penerima upah, ini perlindungannya kepada Bapak Ibu yang bekerja secara mandiri. Jadi khusus untuk yang pekerja mandiri itu tidak ada batasan jam kerjanya. Kalau yang pekerja mandiri karena pekerjaannya tidak ada jam kerjanya, ini disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan Bapak Ibu. Kalau pedagang, pas kulaan, atau pas berdagang, ada risiko kecelakaan kerja, biaya pengobatan dan perawatan BPJS Ketenagakerjaan yang akan mengcover. Jadi kalau yang di BPJS Ketenagakerjaan, kalau mengalami kecelakaan kerja, itu biayanya gratis, dirawat di rumah sakit sampai sembuh,
tidak ada batasan hari maupun biayanya. Kemudian selama Bapak Ibu mengalami kecelakaan kerja dirawat di rumah sakit, untuk yang pekerja mandiri kan tidak akan mendapatkan gaji ya. Kalau tidak kerja kan nggak dapat penghasilan. Jadi selama dirawat di rumah sakit tadi, kita ada namanya penggantian gaji. Santunan tidak mampu bekerja. Itu santunannya berupa uang tunai. Jadi kalau pekerja mandiri kita anggap batasannya upahnya 1 juta per bulan. Misalnya dirawat sampai 6 bulan di rumah sakit karena kecelakaan kerja. Itu kita berikan setiap bulannya 1 juta. Kalau cuma 1 minggu ya 1 juta dibagi hari kerja baru dikalikan santunannya setiap bulan. Jadi Bapak Ibu ini tadi kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan ikut yang 2 program kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu 16.800. Kalau mau nambah JHT atau tabungan tambah 20.000. Jadi 36.800. Terus yang kedua ini manfaat santunan meninggal dunia. Jadi kalau misalnya kecelakaan kerja sampai mengakibatkan dia meninggal dunia, itu santunannya ini Bapak Ibu 48 kali 1 juta ditambah 12 juta ditambah 10 juta. Jadi kalau meninggal pada saat kecelakaan kerja, santunannya adalah 70 juta. Kemudian anaknya kalau punya 2 orang anak akan mendapatkan beasiswa sampai dia kuliah. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Ini biaya pendidikannya per tahun 1.500.000 kalau TK sampai SD. SMP 2 juta, SMA 3 juta dan perguruan tinggi 12 juta. Kemudian yang ketiga manfaat karena dia cacat. Cacat tetap total atau lumpuh. Kecelakaan mengakibatkan dia lumpuh, tidak bisa kerja lagi. Santunannya nih 56 kali 1 juta ditambah ini 500 kali 24 atau 12 juta. Jadi sekitar 68 juta. Yang kedua ini manfaat jaminan kematian. Kalau jaminan kematian ini meninggalnya bukan karena kecelakaan kerja tadi. Jadi kalau meninggal di luar hubungan pekerjaan ini santunannya 42 juta. Kalau untuk pekerja mandiri Bapak Ibu, ini sistemnya dia kayak token listrik. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bayar, sudah lewat 3 bulan, ada risiko kecelakaan maupun kematian, itu tidak akan tercover. Lebih dari 3 bulan tidak bayar, itu kartunya akan mati sendiri. Jadi Bapak Ibu untuk BPJS Ketenagakerjaan ini sifatnya tidak seumur hidup pembayarannya. Selama Bapak Ibu masih bekerja, itu bisa nderek ke kami. Tapi kalau sudah tidak bekerja, tidak bisa ikut ke kami. Maksimal untuk ikutnya adalah 65 tahun. Yang terakhir ini adalah jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini sifatnya dia tabungan Bapak Ibu. Jadi nanti diambil pada saat Bapak Ibu sudah tidak bekerja lagi. Uang tabungan itu nanti dikembalikan pokok beserta hasil pengembangannya. Kalau cuma ikut kecelakaan kerja dan jaminan kematian, ini sistemnya gotong royong. Jadi saling membantu kalau terjadi risiko. Yang 16.800 itu sistemnya gotong royong. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ada risiko,
itu untuk membantu yang lain. Tapi kalau ada tabungan 20.000, ini yang bisa diambil. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ikut yang 2 program yang sistemnya gotong royong, kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang 16.800, atau ikut kecelakaan kerja, kematian sama hari tua 20.000, 36.800. Bapak Ibu, kula ngemotne jenengan nggih bahwasanya program jaminan sosial dari negara, dari Pak Prabowo, lek jenengan pengen dijamin uripe nggih, juga dijamin keselamatannya. Pertama sing jamin mesti Gusti Allah, sing kedua sing jamin negara. Awake dhewe kedah nderek BPJS Ketenagakerjaan. Karena apa? Karena di sini ada program-program yang bisa diakses. Nggih. Contoh enten program pensiune. Nun sewu lek wis umur 65 70 wis ra kuat macul dibethok pensiune. Saged Pak Nur, saged. Nggih. Terus Bapak Ibu juga ada program jaminan kematian. Nun sewu, kula nderek pirsa jenengan. Niki kula panjenengan niki mengke sedaya antri dipanggil kalih Allah mboten? Sedaya antri nggih? Sinten sing mboten antri panggah urip nek enten mboten? Kabeh ngenteni nggih, ngerantos nggih. Tapi Bapak Ibu panjang umur, sehat walafiat nggih niku paringane berkah saking Gusti. Ning kula kalih panjenengan kedah jogo jagi Bapak Ibu nggih. Yang berikutnya kula nderek tanglet tiang lek sedo sami to niki teng mriki kan rata-rata kan dislameti nggih. Niki budayane wong NU, budayane wong Jawa dislameti 3 dina, 7 dina, 40 dina sampai 100 dina, sampai 1000 dinane, nggih? Leres nggih? Pertanyaannya lek dislameti sampai 100 dina. Kinten-kinten dicepaki yatra pinten? 10 juta cekap mboten? Mboten cekap nggih? Nah, Bapak Ibu, negara sudah memberikan solusi agar siapapun rakyat Indonesia sing wis titiwancine pun pestine pun ditimbali dening Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia niku leres-leres meninggalkan kebaikan utawi dawuh jenengan ninggalne kesainan. Dengan apa? Dengan negara memberikan santunan kepada rakyat Indonesia, siapapun yang meninggal itu diberi santunan senilai 42 juta. Wau pun dijelasne syarate gitu, nderek BP Jamsostek utawi BPJS Tenaga-Kerjaan. Piye Pak Nur, ampriye aku lek enek apa-apa dilindungi negara. Kecelakaan kerja neng rumah sakit gratis. Lek sampai wafat sedo entuk santunan 42 juta. Tapi aku pengenku panjang umur Pak Nur. Lah niki kula dudohi carane. Carane pripun? Jenengan derek BP Jamsostek, lek jenengan bayar iuran sing jumlahe namung 16.800, jenengan niati bismillahirrahmanirrahim, ya Allah Gusti, pangeran kula bayar iuran BPJS Ketenagakerjaan utawi BP Jamsostek 16.800, kula nyuwun ridho panjenengan Gusti, panjenengan paringi kula, anak-anak kula, bojo kula sehat panjang umur berkah. Niku jenengan padha karo sedekah Bapak Ibu. Barangkali alhamdulillah kita diparingi sehat panjang umur, koncone awake dhewe dulure dhewe sing ning Papua sedo entuk 42 juta. Kok urunane awake dhewe.
niku lek sak wanci-wanci pun titi wanci niku saged dicairne. Kula pun wong sawangsul mengawal mencairkan ini enggak lama. Begitu wafat 3 hari seminggu paling lama pun cair. Nah, Pak Nur lek sing pengen enek jaminan hari tua atau betokane wae pripun? Lah niku angsurane kedah ditambahi 20.000. 16.800 karo 20.000 malih 36.800. Bapak Ibu, sampai di sini penjelasan kula paham? Saged dipahami nggih? Dados niatin awake dhewe nderek BP Jam Sostek niki semata-mata niate sedekah. Mung ngarep-ngarep ridhaning Gusti Allah diparingi panjang umur sehat berkah. Ngoten nggih? Baik, diharapkan dengan kegiatan kali ini seluruh masyarakat di Kota Kediri bisa terlindungi oleh BPJS Kerjaan. Karena kita seperti yang kita ketahui bahwa jadi peserta BPJS Kerjaan itu manfaatnya luar biasa, dan di sini memang betul-betul negara hadir untuk perlindungan masyarakat di Indonesia. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa jadi peserta BPJS Kerjaan sehingga semua pekerja rentan di Kota Kediri ini bisa terlindungi dan tidak muncul lagi yang namanya kemiskinan baru. Karena semua yang jadi peserta BPJS Kerjaan apabila meninggal dunia maka dia akan mendapatkan santunan ahli warisnya sebesar 42 juta. Targetnya sih mudah-mudahan seluruh masyarakat di Kota Kediri bisa paham dan bisa mendaftar di BPJS Kerjaan terkait dengan perlindungan jaminan sosial yang ada di Indonesia. Ya, saya Nur Hadi, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Nasdem. Alhamdulillah hari ini saya didampingi Pak Khairuddin Mustafa, beliau anggota DPRD Kota Kediri, dan juga Pak Kusnul Arif, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Sama-sama kami semua dari fraksi Nasdem. Kami alhamdulillah kompak bersama hari ini
kami menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyosialisasikan program jaminan sosial. Jaminan sosial ini penting adanya bagi masyarakat, khususnya ya bagi pelaku usaha mikro, usaha kecil yang selama ini ketika beraktivitas beliau itu kegiatannya cukup ada resiko ya. Hadirnya BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara bagi rakyat Indonesia ya. Di situ ada jaminan kematian, ada jaminan hari tua, dan ada jaminan pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya. Nah, kita sudah jelaskan secara detail dan termasuk dari perwakilan BPJS Ketenagakerjaan apa fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat yang ikut sebagai peserta dalam BP Jam Sostek ini. Alhamdulillah warga Kota Kediri khususnya dari pesantren ini sangat antusias dan sepertinya mereka juga semangat untuk ikut menjadi peserta bagi beliau-beliau yang belum mendaftar begitu ya, karena melihat fasilitas yang sangat bagus, sangat layak ya yang diberikan oleh negara melalui BPJS Ketenagakerjaan. Untuk khususnya Kota Kediri, harapannya kepesertaan BP Jam Sostek semakin meningkat sehingga kalau apapun yang terjadi, mungkin kecelakaan kerja sampai meninggal dunia, negara hadir memberikan perhentian ya, ada santunan dan juga kaitannya dengan biaya pengobatan rumah sakit ketika terjadi kecelakaan kerja ini dibayar sepenuhnya oleh negara.